Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak selalu berlimpah, padahal kalau dilihat dari luar, pekerjaannya biasa saja, gajinya pun tidak seberapa besar? Tapi anehnya, dia selalu bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan sering membantu orang lain tanpa merasa kekurangan. Sementara di sisi lain, ada orang yang kerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap saja hidupnya serba pas-pasan. Uang seperti datang dan pergi tanpa sempat tinggal. Apa yang sebenarnya membedakan kedua orang ini? Jawabannya bukan pada pekerjaan, bukan pada pendidikan, bukan pula pada keberuntungan. Yang membedakan hanyalah pola pikir. Uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang kita kejar. Uang hanyalah cerminan dari cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap rezeki. Jika pikiranmu melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kesulitan dalam mendapatkannya. Tapi jika kamu memandang uang sebagai hal yang alami, mengalir, dan mudah didapat ketika kamu memberi nilai, maka uang akan datang dengan sendirinya. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan yang salah tentang uang. Dari kecil, kita sering mendengar, uang itu susah dicari, orang kaya pasti sombong, rezeki itu sudah nasib. Padahal, keyakinan seperti inilah yang justru membatasi aliran rezeki dalam hidup kita. Uang tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pikiran yang penuh ketakutan terhadap uang. Ketika kita takut kehilangan, takut gagal, takut kekurangan, kita sedang menutup pintu-pintu rezeki tanpa sadar. Mulailah dengan satu perubahan kecil, ubah pandanganmu tentang uang. Lihat uang sebagai energi yang netral. Uang tidak baik, tidak jahat, ia hanya memperbesar siapa dirimu. Jika kamu baik, uang akan memperbesar kebaikanmu. Jika kamu penuh niat membantu, uang akan memperluas dampakmu. Tapi kalau kamu takut dan terus berpikir kekurangan, uang akan menjauh. Di dunia ini ada dua tipe cara berpikir tentang uang. Pola pikir kelimpahan, abundance mindset, dan pola pikir kekurangan, scarcity mindset. Keduanya menentukan arah hidupmu. Orang dengan pola pikir kelimpahan percaya bahwa rezeki tidak terbatas. Ia tahu dunia ini penuh peluang. Ia tahu memberi tidak akan membuatnya miskin. Ia tahu menolong orang lain justru membuka jalan rezeki baru. Karena itu, mereka tidak pelit berbagi ilmu, waktu, tenaga, atau uang. Mereka percaya setiap kebaikan akan kembali dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan logika. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kekurangan selalu merasa dunia ini sempit. Mereka hidup dalam rasa takut. Takut kehilangan, takut rugi, takut salah langkah. Mereka berpikir, kalau saya bantu orang lain, nanti rezeki saya berkurang. Mereka tidak sadar, justru karena berpikir seperti itu, energi mereka tertutup. Pikiran kekurangan membuat seseorang sulit melihat peluang. Ia fokus pada apa yang tidak punya, bukan pada apa yang bisa dilakukan. Akibatnya, hidupnya stagnan, dan uang terasa sulit datang. Kalau kamu ingin uang mengalir dengan lancar, latih dirimu untuk berpikir cukup, bahkan saat uangmu sedikit. Katakan dalam hati, saya cukup, saya diberkahi, saya percaya akan datang lebih banyak. Kata-kata itu bukan sekadar afirmasi, itu adalah bentuk pelatihan pikiran untuk berpindah dari getaran takut ke getaran yakin. Karena semesta hanya memberi pada orang yang siap menerimanya dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan. Uang tidak akan datang pada orang yang terus berkata, uang saya tidak cukup. Uang akan datang pada orang yang berkata, uang saya cukup untuk saat ini dan saya siap menerima lebih banyak dengan tanggung jawab. Kebanyakan orang melihat uang sebagai tujuan akhir. Padahal uang bukan tujuan. Uang hanyalah hasil samping dari nilai yang kamu berikan pada dunia. Ketika kamu hanya fokus mengejar uang, kamu mudah lelah, mudah stres, dan sering kehilangan arah. Tapi ketika kamu fokus mencipta manfaat, membantu orang, memberi solusi, uang justru datang tanpa kamu duga. Uang mencintai nilai. Ia datang kepada orang yang bisa memecahkan masalah, memberi kenyamanan, dan menebarkan manfaat nyata. Jadi, daripada bertanya, bagaimana saya bisa cepat kaya? Ubah pertanyaanmu menjadi, bagaimana saya bisa membuat hidup orang lain lebih baik? Setiap kali kamu bekerja, berdagang, atau berkarya, jangan hanya berpikir tentang untung dan rugi. Pikirkan tentang dampak, karena dunia membayar bukan pada niatmu, tapi pada manfaat yang kamu hasilkan. Saat kamu menaruh fokus pada memberi nilai, uang datang sebagai konsekuensi alami. Dan satu hal penting, jangan benci uang.
Banyak orang diam-diam merasa bersalah ketika punya uang. Mereka takut disebut materialistis. Padahal tidak ada yang salah dengan memiliki uang selama kamu tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Uang adalah alat yang bisa membuka peluang, menolong banyak orang, dan memperluas kebaikan. Uang hanya berbahaya jika kamu memperlakukannya sebagai Tuhan. Tapi jika kamu memperlakukannya sebagai alat kebaikan, uang akan menjadi pelayanmu, bukan tuanmu. Pola pikir positif tidak berarti apa-apa jika tidak diikuti tindakan nyata. Banyak orang sudah paham teori berpikir positif, sudah sering mendengar tentang hukum tarik-menarik, tapi tidak pernah benar-benar bergerak. Mereka hanya menunggu keajaiban datang tanpa melakukan perubahan. Padahal semesta bergerak melalui tindakanmu. Ketika kamu menunjukkan kesungguhan lewat langkah nyata, semesta menanggapinya dengan membuka peluang. Jangan menunggu semua sempurna baru mulai. Orang sukses tidak menunggu modal besar, waktu tepat, atau dukungan penuh. Mereka mulai dengan apa yang ada. Mereka tahu setiap langkah kecil bisa memunculkan peluang besar. Bangun hubungan yang sehat dengan uang. Catat pengeluaran, sisihkan sebagian untuk tabungan, investasikan sebagian untuk masa depan, dan gunakan sebagian untuk memberi. Kamu tidak akan bisa menarik kelimpahan kalau kamu sendiri tidak bisa menghargai uang kecil. Uang menghormati orang yang bisa mengatur, bukan hanya orang yang bisa mencari. Dan ingat, tindakan yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar tanpa aksi. Setiap hari kamu bergerak sedikit lebih dekat ke arah keyakinanmu, setiap hari energi rezekimu bertambah kuat. Ketika pikiranmu selaras, hatimu tenang, dan tindakanmu konsisten, kamu mulai menjadi magnet rezeki. Rezeki akan datang lewat jalan yang tidak kamu sangka. Orang akan menaruh kepercayaan padamu. Pintu peluang terbuka dari arah yang bahkan tidak kamu pikirkan sebelumnya. Menjadi magnet rezeki bukan berarti uang datang tanpa usaha. Tapi usahamu menjadi lebih ringan, hasilnya lebih cepat terasa, dan hidupmu lebih mudah mengalir. Karena kamu tidak lagi bekerja dari rasa takut, tapi dari rasa syukur. Mulailah setiap pagi dengan rasa terima kasih. Katakan dalam hati, terima kasih, saya selalu cukup. Terima kasih, rezeki saya mengalir dengan mudah. Terima kasih, uang datang dengan cara yang indah dan tak terduga. Ucapan itu bukan mantra ajaib. Itu adalah cara untuk melatih dirimu agar bergetar pada frekuensi kelimpahan. Semakin kamu tenang, semakin kamu percaya, semakin luas aliran rezekimu. Ingatlah, uang tidak datang kepada mereka yang hanya berdoa, tapi juga kepada mereka yang berpikir benar, berbuat benar, dan memberi manfaat nyata. Uang bukan hal yang perlu dikejar, karena ia akan datang dengan sendirinya kepada orang yang siap menerimanya. Dengan niat baik, dengan hati bersyukur, dan dengan tindakan yang terus melangkah maju. Dan disitulah rahasia besar itu. Uang selalu datang kepada mereka yang hidup dengan kelimpahan, bukan kepada mereka yang hidup dalam ketakutan.